warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna afdhalal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, para hadirin dan para pemirsa pendengar yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang dosa-dosa besar. Kemarin pada pekan yang lalu kita telah membicarakan tentang dosa meninggalkan sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama di dalam Islam. Bahkan merupakan pilar ibadah di dalam Islam. Yang mana ibadah-ibadah yang lainnya bergantung kita katakan kelurusannya dan kebenarannya dengan ibadah sholat. Jika bagus sholat, maka baguslah amal-amal yang lainnya. Pada hari ini kita lihat masih banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat, menyepelekan ibadah sholat, atau menyia-nyiakan ibadah sholat. Ada yang sholatnya bolong-bolong, ada yang sholatnya cuma sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada pula yang sama sekali meninggalkan ibadah sholat, yaitu tidak sholat sama sekali, bahkan dia tidak pernah mengenal sholat dalam hidupnya. Demikianlah ya, kita lihat fenomena yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya, banyak ya kaum muslimin yang menyepelekan dan mengabaikan ibadah ini. Padahal sholat merupakan salah satu kewajiban agama dan salah satu rukun syariat serta salah satu ajaran Islam. Salat merupakan rukun kedua dalam Islam sebagai realisasi rukun pertama, yakni syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik secara lahir maupun batin. Dan ajaran-ajaran Islam yang lain merupakan dampak dari kedua rukun ini. Oleh sebab itulah baik-baik ibadah yang diamalkan oleh seorang muslim dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Istaqimu wa lan tuhsu wa 'alamu anna khaira a'malikum as-shalah wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min." Tetap istiqomahlah dalam segala sesuatu, wa lan tuhsu, dan janganlah kamu menghitung-hitung amal. Ketahuilah bahwa amal yang paling baik adalah salat. Dan hanya orang mukmin sajalah yang mampu memelihara wudu. Jadi Nabi SAW menjelaskan di sini bahwa khairu amalikum as-salah. Baik-baik amal kamu, baik-baik kegiatan dan kesibukan kamu adalah salat. Mencintai ibadah salat, bersegera mengerjakannya dengan sebaik-baiknya secara lahir maupun batin, merupakan tanda seberapa besar rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari salat, malas mengerjakannya, tidak segera menyambut panggilan muadzin yang mengumandangkan azan, merasa berat mengerjakannya atau melaksanakannya sendirian di rumah, itu tidak menghadiri salat berjamaah, bukan di masjid ya, di
di rumah dia kerjakan secara tanpa uzur, itu merupakan tanda kekosongan hati dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa cukup dari karunia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berkenaan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya. Dalam surat Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa akan datang nanti generasi-generasi yang buruk. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang sesudah mereka generasi pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Kita lihat sekarang ini kaum muslimin, ya, mereka menyia-nyiakan salat mereka. Mereka meninggalkannya. Mereka mengakhirkannya dari waktunya. Atau mereka mengerjakannya dengan rasa malas dan riya. Dan tidak melakukannya dengan kesungguhan hati dan kekhusyukan. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya, di dalam satu riwayat dari beliau, ya, Al-Hasan Al-Basri berkata, mereka, ya, generasi yang buruk ini mengosongkan masjid dan menyibukkan diri dengan usaha dan pekerjaan serta condong kepada berbagai kelezatan dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kosongnya masjid-masjid kaum muslimin, ya, sementara azan sudah berkumandang, mereka menyibukkan diri dengan usaha dan pekerjaan mereka dan condong kepada berbagai kelezatan dunia dan maksiat. Mereka menyia-nyiakan salat mereka. Jika demikianlah keadaannya orang-orang yang melalaikan salat, ya, yaitu salat berjamaah. Lalu bagaimana pula nasib orang yang sengaja meninggalkannya atau tak salat sama sekali? Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku agar jangan sekali-kali meninggalkan salat dengan sengaja. Sebab barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, maka terlepaslah perlindungan Islam atas dirinya. Terlepaslah perlindungan Islam atas dirinya. Sesungguhnya salat fardu, ya, dikerjakan berulang kali 5 kali, ya, dalam sehari semalam. Menurut waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dari waktu salat ke waktu salat lainnya, itu merupakan ibarat satu rangkaian sambutan seorang hamba terhadap panggilan ilahi sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas nikmat yang terus Allah Subhanahu wa taala curahkan atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui telah mempermudah ibadah salat dengan mewajibkannya secara berjamaah, mewajibkan mengerjakannya secara berjamaah, yakni bagi kaum laki-laki. Mereka wajib mengerjakannya di masjid secara berjamaah. Apabila dikumandangkan seruan azan, maka wajib bagi mereka untuk mendatangi seruan tersebut. Pada kesempatan ini kita nanti akan membicarakan mengenai, ya, salah satu dosa, ya, yang berkaitan dengan ibadah salat, yaitu dosa meninggalkan salat berjamaah. Ya, ancaman dan peringatan terhadap orang-orang yang sengaja meninggalkan salat berjamaah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memudahkan ibadah salat ini dengan mewajibkannya secara berjamaah. Yang mana mengerjakan ibadah salat secara berjamaah ini lebih mudah dan lebih menumbuhkan semangat. Dan Allah menjadikan amalan ini sebagai amal yang paling baik dalam Islam. Menjadikannya sebagai penyempurna iman dan pahala bagi seorang mukmin, sehingga tidak layak untuk ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya telah memuji orang-orang yang mengerjakannya dengan berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapat hidayah. Jadi salat memiliki kedudukan yang sangat besar dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Dan salat memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam yang tidak dapat tertandingi oleh ibadah-ibadah lainnya. Salat, Nabi mengatakan, umuduhus salah. Ya, salat adalah tiang dari agama ini. Tidak akan tegak agama kecuali dengannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan salat merupakan pilar bagi seluruh agama. Bukan hanya Islam, tapi agama-agama sebelum Islam. Ya, salat telah dijadikan sebagai pilar bagi agama-agama tersebut. Dan salat juga termasuk ibadah yang terdahulu, karena merupakan konsekuensi dari keimanan. Tiap agama yang Allah turunkan tidak terlepas dari syariat salat. Ya, tidak terlepas dari syariat salat. Anjuran salat dan dorongan untuk mengerjakannya telah diserukan oleh segenap Rasul dan Nabi. Sebab salat sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan jiwa dan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di dalam salat. Ya, kita dibimbing dan dilatih untuk ittiba kepada Rasul, ittiba kepada Nabi dalam setiap gerakan, ucapan. Ya, bahkan dalam setiap lintasan hati di dalam salat. Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salah satu latihan untuk ittiba kepada Rasul, ittiba kepada sunnah adalah melalui ibadah salat. Maka dari itu kita lihat komitmen seseorang di dalam memegang sunnah Rasulullah itu bisa dilihat dari bagaimana dia mengerjakan salat. Kita diperintahkan untuk mengerjakan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya, dimulai dari sebelum kita mengerjakannya, mulai dari berwudu, menyiapkan tempat, menyiapkan pakaian untuk menutup aurat. Nah, kemudian ketika kita memulai salat, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Itu dimulai pra salat, ketika mengerjakan salat dan pasca salat, yaitu dikira sudah salat. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi di dalam ibadah salat ini kita dilatih untuk komitmen memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu gerakan pun yang boleh kita lakukan secara sembarangan, tanpa tuntunan, tanpa contoh, ya, tanpa bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu agung dan tingginya ya nilai dan martabat salat ini ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu salat sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan jiwa seseorang dan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ibadah selain salat yang terbukti ampuh untuk membenahi diri, meluruskannya, serta melatihnya mengerjakan amalan-amalan yang utama dan berakhlak yang mulia. Nabi Ibrahim alaihi salam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 40. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbi, ya Rabbu, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar anak cucunya ya tetap menjadi orang-orang yang menegakkan salat, tetap mendirikan salat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ismail alaihi salam dalam surat Maryam ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah
waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ia, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rabb-Nya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Surat Thaha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Tidak ada ilah yang hak selain aku. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat juga telah menyeru ibunda Nabi Isa, yaitu Maryam, agar mengerjakan salat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 43. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Maryamu, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Para malaikat berseru kepada Maryam, "Hai Maryam, taatlah kepada Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Dan juga Nabi Isa alaihi salam menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya." Jadi salat merupakan salah satu wasiat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Surat Maryam ayat 31. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Dan Dia menjadikan aku," kata Nabi Isa, "dan Allah menjadikan aku seorang yang berbakti di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengambil perjanjian terhadap Bani Israel, yang mana salat merupakan salah satu unsur yang terpenting di dalam wasiat dan perjanjian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83, "Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Bani Israel. Salah satunya adalah untuk menegakkan salat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Thaha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, dan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu, kesudahan yang baik, hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat dan memerintahkan kepada kita agar menyuruh keluarga kita untuk menegakkan salat. Pada hari ini masih banyak kita lihat para pemimpin rumah tangga, para suami, atau siapa saja yang memimpin satu kaum, dia tidak memerintahkan yang dipimpinnya untuk mengerjakan salat. Dia tidak memerintahkan keluarganya, anak istrinya untuk mengerjakan dan menunaikan ibadah salat. Bahkan dia sendiri tidak mengerjakan salat. Lalu bagaimana anak dan istrinya atau keluarganya mau untuk mengerjakan salat? Dan bagaimana salat itu bisa hidup di dalam rumah apabila penghuninya tidak peduli dengan ibadah salat tersebut? Maka kita lihat sekarang ini rumah-rumah kaum muslimin, sebagian dari rumah-rumah kaum muslimin kosong dari ibadah salat.
kosong dari ibadah salat. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kebaikan bagi siapa saja yang mengisi rumahnya dengan ibadah salat. Dengan ibadah salat, yaitu salat-salat sunnah yang bisa dikerjakan di rumah. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Memang benar, sesungguhnya salat merupakan pokok agama ini. Tiang, pilar, sekaligus penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Seorang hamba dengan Rabb-nya. Rabb-nya yang telah memeliharanya dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat dan karunia-Nya. Salat merupakan bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah. Bukti rasa terima kasihnya terhadap nikmat-nikmat Allah, dan bukti rasa syukurnya terhadap karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan salat sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu merupakan pembeda yang hakiki antara seorang hamba mukmin dan seorang hamba kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, pembeda, pembatas antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya berarti ia telah kafir. Memang benar ikhwan fillah, barang siapa yang menyia-nyiakan salat, maka ia pasti lebih menyia-nyiakan amal-amal ibadah yang lainnya. Maka dari itu di hari kiamat nanti yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba, hablum minallahnya adalah salat. Kalau bagus salatnya, ini pertanda baguslah amal-amal yang lainnya. Kalau buruk salatnya, ini pertanda buruklah amal-amal yang lainnya. Nah, orang-orang yang menyia-nyiakan salat ini, atau seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka ia pasti lebih menyia-nyiakan amal ibadah yang lain. Terputuslah seluruh jalur hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Imam Ar-Rasyid Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam sebuah surat yang dikirimnya kepada salah seorang pegawainya. Dia mengatakan, ketahuilah bahwa urusan kalian yang paling penting bagiku adalah salat. Beginilah seorang pemimpin yang mewasiatkan kepada bawahannya untuk salat. Tapi kenyataannya sekarang ini kita lihat banyak pemimpin-pemimpin yang justru menghalangi bawahannya untuk salat dan tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengerjakan salat. Mereka ini pada akhirnya telah menghalang hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq. Tirulah Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemimpin yang tetap menitik beratkan perhatiannya kepada ibadah salat ini. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa urusan kalian yang paling penting bagiku adalah salat. Barang siapa menyia-nyiakannya, maka ia pasti lebih menyia-nyiakan amal ibadah yang lain. Kita lihat ikhwan fillah, orang yang tidak salat, maka seharusnya kita katakan amal-amal ibadah yang lainnya juga lebih rusak lagi. Kalau salatnya rusak, maka ibadah-ibadah yang lain atau amal-amal yang lainnya lebih rusak lagi. Nah, seorang yang salat tentunya akan terjaga amanahnya, akan terjaga lisannya, akan terjaga pandangannya, akan terjaga hatinya. Nah, ini bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Maka siapa saja yang menyia-nyiakannya, maka ia pasti lebih menyia-nyiakan amal ibadah yang lain. Nah, lucunya sebagian pemimpin melarang bawahannya atau anak buahnya atau pegawainya untuk salat. Lalu muncullah karakter-karakter ataupun kejahatan-kejahatan di situ, seperti khianat, korupsi dan lain-lain sebagainya, disebabkan para pegawainya ini tidak dididik untuk mengerjakan salat, hingga tidak punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin perusahaan, mulai dari pemimpin rumah tangga, pemimpin di dalam lingkungan masyarakat, pemimpin di dalam perusahaan atau apa saja, kita wajib untuk menyuruh dan memerintahkan bawahan kita atau apa yang kita pimpin itu untuk mengerjakan salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu atau ahlimu, anggotamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah kamu di atasnya. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta rezeki kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan rezeki kepada kalian.
kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Jadi ibadah salat itu bukan berarti membatasi rezeki seorang hamba atau membuat rezekinya terhambat. Bahkan salat merupakan salah satu bukti ketakwaan, dan dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, lanjutan dari perkataan beliau tadi, ketahuilah bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dikerjakan. Karena Allah Subhanahu wa ketahuilah bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dikerjakan karena Allah pada malam hari, yang tidak diterima olehnya bila dikerjakan siang hari. Dan ada pula kewajiban yang harus dikerjakan karena Allah pada siang hari, yang tidak diterima olehnya bila dikerjakan pada malam hari. Itulah salat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yaitu kewajiban yang harus dikerjakan karena Allah pada siang hari dan tidak diterima olehnya bila dikerjakan pada malam hari. Contohnya salat zuhur dan asar, kata beliau. Kedua salat itu tidak boleh ditunda pelaksanaannya sampai malam tiba. Kesimpulannya, kata beliau, tidak ada satu kesibukan pun yang menggugurkan kewajiban salat pada waktunya, hingga ia harus mengakhirkan atau menunda salat wajib pada siang hari sampai waktu malam, atau mengakhirkan salat pada malam hari atau salat malam hari sampai tiba waktu siang. Namun ia harus mengerjakannya pada waktunya atau di dalam waktunya. Nah, demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia telah menulis surat kepada pegawai-pegawainya di seantero negeri. Beliau mengatakan, sesungguhnya urusan kalian yang paling penting bagiku adalah salat. Barang siapa memeliharanya, berarti ia telah memelihara agamanya. Barang siapa melalaikannya, maka ia pasti lebih melalaikan ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Tidak ada bagian dalam adil Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ikhwani fid din, azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, ini dicantumkan oleh asar ini dicantumkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau As-Salat wa hukmu tarikiha. Salat dan hukum orang yang meninggalkannya. Ya, halaman 403 dan 404. Nah, demikian ikhwani fid din. Kita lihat dua khalifah ar-Rasyid ini, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada kita, berpesan kepada kita, iqtadu bil ladaini min qabli, Abu Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kedua pemimpin ini menyuruh bawahannya, menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengerjakan salat. Di samping mereka juga para pemimpin itu juga mengerjakan salat. Mereka memerintahkan dan menyuruh bawahan-bawahannya, pegawai-pegawainya, buruh-buruhnya, anak-anak buahnya untuk mengerjakan salat. Maka kita apabila memegang satu instansi, memegang satu kendali atas suatu perusahaan, kita wajib hukumnya menyuruh bawahan-bawahan kita itu untuk mengerjakan salat, dan jangan melarang mereka atau mencegah mereka atau menghalangi mereka untuk mengerjakannya atau mempersulitnya. Ya, sehingga kadang-kadang di sebahagian perusahaan kita lihat ya banyak ya kaum muslimin yang mengeluh karena tidak ada kesempatan untuk mengerjakan salat. Ya, yaitu mengerjakan salat berjamaah. Ya, demikian pula di sekolah-sekolah dan lain sebagainya, ya, di tempat-tempat lainnya banyak ya para pemimpin atau yang memegang kekuasaan atau memegang tanggung jawab dan amanah tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya, kepada yang dipimpinnya untuk mengerjakan salat. Dan ini merupakan satu kesalahan yang besar dan satu dosa yang besar. Memang dia tidak meninggalkan salat, tapi dia menghalangi orang untuk menunaikan ibadah salat. Maka dari itu, janganlah kita menyepelekan ibadah salat ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, ikhwani fiddin, para hadirin dan para pendengar yang budiman, siapa saja yang menganggap remeh salat dan menyepelekannya, berarti ia telah memandang remeh dan menyepelekan dinul Islam. Bagian seseorang dalam Islam ditentukan dengan kualitas salatnya, dan kadar kecintaan seseorang kepada Islam ditentukan dengan kadar kecintaannya mengerjakan salat. Ada seorang itu yang mengerjakan salat dengan terpaksa dan berat hati. Nah, ini adalah ciri-ciri dan tanda-tanda kemunafikan. Ya, tanda-tanda bahwa hatinya itu telah tertutupi. Ya, hatinya itu telah tertutup.
sehingga dia membenci ibadah salat, tidak nyaman hatinya untuk mengerjakan salat. Adapun seorang mukmin, maka sebagaimana kata Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, segarkanlah kami dengan ibadah salat. Berikanlah kenyamanan kepada kami dengan ibadah salat. Jadi ibadah salat itu mendatangkan kesegaran dan kenyamanan dalam jiwa dan hati seorang mukmin. Maka dari itu jangan sampai engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala sementara tidak ada bagian sedikit pun dalam Islam ya bagi kita. Sesungguhnya kedudukan Islam dalam hati kita berbanding lurus dengan kedudukan salat dalam hati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam sabda beliau, ya, ra'sul amri al-Islam. Pokok dari segala urusan itu adalah Islam. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa umuduhu shalah. Tiangnya adalah salat. Jadi tiangnya adalah salat. Tiang dari Islam itu, tiang dari syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah salat. Ya, demikian ya Khonifuddin. Ya, coba lihat tiang kemah akan roboh apabila tidak ada. Kemah akan roboh apabila tiang penyangganya tidak kuat atau tidak memiliki tiang sama sekali. Tidak ada gunanya lagi tambang dan tali apabila tiang tidak ada. Demikianlah salat dalam dinul Islam. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian satu perkara juga yang perlu diingat adalah bagi kaum laki-laki, mereka wajib mengerjakan salat wajib ini, ya, salat 5 waktu ini berjamaah di masjid. Banyak kaum muslimin yang menyia-nyiakan kewajiban ini atau menyepelekannya. Mereka mengerjakannya di rumah, sementara adzan terdengar jelas di telinganya. Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani ya telah membuat satu pembahasan yang sangat berfaedah dalam menjelaskan sebab-sebab yang melebihkan nilai ibadah salat jemaah ini, salat berjamaah ini. Nah, itu beliau sebutkan di dalam Fathul Bari, ya, yang sudah keluar terjemahannya. Ya, disebutkan di situ, beliau menyebutkan di situ beberapa faedah dan sebab-sebab yang melebihkan nilai salat berjamaah. Di antaranya adalah yang pertama, menyambut seruan muadzin dengan niat menunaikan salat jamaah. Kita menyambut seruan muadzin memanggil kita. Nah, kita sambut panggilannya. Itulah panggilan ilahi. Dan kita menyambutnya 5 kali sehari semalam. Kita tinggalkan kesibukan-kesibukan kita dan kita mendatangi salat jemaah. Kemudian yang kedua, bersegera menunaikan salat di awal waktu. Kalau kita menjaga salat berjamaah, maka secara otomatis kita telah bersegera menunaikan salat itu di awal waktu. Nah, tapi kalau kita meninggalkan dan mengabaikan salat berjamaah ini, maka ada besar kemungkinan kita mengerjakannya di tengah waktu, bahkan di akhir waktu, bahkan sudah keluar waktu kita lupa mengerjakannya. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, ya, dunia penuh kesibukan, kadang-kadang seorang mengabaikan salat berjamaah hingga akhirnya ia baru teringat salat ketika sudah keluar dari waktunya. Kemudian yang ketiga, berjalan menuju masjid dengan tenang dan sakinah. Yang mana setiap langkah Allah Subhanahu wa taala akan naikkan di satu derajat baginya dan akan menghapus satu kesalahan darinya. Ya, langkah yang diayunkannya menuju masjid untuk salat berjamaah itu akan menuai pahala baginya dan sebagai penghapus dosa baginya. Ya. Nah, itu hanya ada pada salat berjamaah, ya. Seorang itu berjalan, dia menuju masjid dengan tenang dan sakinah. Kemudian masuk masjid, dia berdoa. Ya, dia berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan ya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga ketika keluar dari masjid dia berdoa. Ini adalah satu keutamaan. Kemudian menunggu salat jemaah. Nah, ketika dia masuk masjid, dia menunggu salat jemaah. Dia menunggu salat berjamaah, di mana dalam proses dia menunggu salat berjamaah ini akan terhitung baginya pahala salat. Akan terhitung baginya pahala salat. Ya, demikian pula dia mengerjakan salat-salat sunnah, yaitu salat tahiyatul masjid. Ya, dia kerjakan sebelum dia mengerjakan salat fardu berjamaah tersebut. Nah, kemudian doa para malaikat bagi orang-orang yang mengerjakan bagi jamaah salat.
Ya, para malaikat mendoakan dan berdoa, hadir dan menyaksikan bacaan mereka. Kemudian istighfar para malaikat untuk jemaah salat. Kemudian menaklukkan setan dengan beribadah secara berjamaah. Karena Nabi mengatakan as-syaitanu ma'al wahid wa minal itsnaini ab'ad. Setan itu bersama satu orang. Ya, terhadap dua orang dia lebih menjauh. Nah, kalau kita salat sendirian maka kita akan dikerumuni oleh setan. Ya, kita dalam kondisi agak lemah, bahkan lemah. Ya, berbeda dengan apabila kita mengerjakannya secara berjamaah. Ya, Nabi mengatakan tadi wa minal itsnaini ab'ad, dan terhadap dua orang dia lebih menjauh setan itu. Nah, semakin banyak jemaah itu maka semakin baik pula. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian berlatih membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar, sekaligus mempelajari rukun-rukun salat. Ya, dengan ibadah salat berjamaah itu kita melihat menyaksikan ibadah kaum muslimin. Nah, kadang-kadang sehabis salat berjamaah imam menyampaikan nasihat. Nah, itu hanya kita dapatkan di dalam proses salat berjamaah. Kemudian yang ke-10, terbebas dari kemunafikan. Dahulu, ya, sebagaimana riwayat Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak ada yang tertinggal dari salat berjamaah ini melainkan seorang munafik yang diketahui, dimaklumi kemunafikannya. Ya, jadi dengan mengerjakan ibadah salat berjamaah kita terbebas dari kemunafikan. Demikianlah beberapa faedah, 10 faedah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari berkaitan dengan keutamaan mengerjakan salat berjamaah, itu bagi kaum lelaki. Nah, di sana ada ancaman, ikhwan fillah, para pendengar yang budiman, ya, terhadap orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah tanpa udzur, tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama tadi bahwa salat adalah ibadah yang agung dalam Islam. Nah, terutama salat berjamaah yang memiliki kedudukan yang tinggi dan faedah yang sangat banyak yang telah kita sebutkan tadi, yang telah kita sebutkan tadi. Maka Islam telah menjatuhkan sanksi yang berat atas siapa saja yang melalaikan dan mengabaikan salat fardu berjamaah. Islam telah mengingatkan mereka terhadap akibat jelek karena meninggalkannya. Bahkan menganggap salat yang mereka lakukan di rumah itu tidak ada nilai pahalanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man sami'a an-nida, ya, falam yujibhu, fala salata lahu illa min udhrin." Barang siapa mendengar seruan azan, namun ia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya. Artinya tidak ada salat yang bernilai pahala baginya kecuali bila ada udzur. Kecuali bila ada udzur. Dalam riwayat lain disebutkan barang siapa mendengar seruan azan sedang tidak ada udzur yang menghalanginya mengikuti salat berjamaah. Ya, tidak ada udzur yang menghalanginya untuk mengikuti salat berjamaah, maka maka tidak sah salat yang dilakukannya sendirian atau tidak ada pahala ya bagi salat yang dikerjakannya sendirian. Para sahabat bertanya, "Apa itu udzur, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu rasa takut, yaitu tidak aman atau sakit. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ada beberapa udzur-udzur lainnya yang membuat seorang boleh meninggalkan salat berjamaah. Tapi bila tidak ada udzur, ya maka ia tidak boleh meninggalkan salat berjamaah dengan sengaja tanpa udzur. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila mana ada 3 orang yang tinggal di satu kota atau desa tidak menegakkan salat berjamaah, maka syaitan akan mempencudangi mereka. Hendaklah kalian selalu mengerjakan salat berjamaah." Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang seorang yang rajin mengerjakan puasa di siang hari dan salat tahajud di malam hari. Namun ia tidak pernah menghadiri salat Jumat dan salat berjamaah. Maka ia menjawab, ia berada dalam nar, ia berada dalam neraka. Ya, ini adalah asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan asar ini ada ancaman neraka ya. Zahirnya ini tidak diucapkan oleh Ibnu Abbas dari sisi logika beliau, tapi kemungkinan beliau mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat ini walaupun mauquf tapi hukumnya marfu, ikhwan fillah. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya berkaitan dengan ciri-ciri orang munafikin,
Sesungguhnya salat yang paling berat atas kaum munafikin. Ya, inna asqal salati 'alal munafiqin adalah salat Isya dan salat Fajar, yaitu salat subuh. Salat yang paling berat atas kaum munafikin adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan menghadirinya meskipun harus merangkak mendatanginya. Sungguh betapa ingin rasanya aku memerintahkan orang-orang untuk salat. Kemudian aku memerintahkan seorang untuk mengimami mereka. Lalu aku pergi bersama beberapa orang laki-laki dengan membawa kayu bakar, menjumpai orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Demikian ya keinginan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang tidak mengerjakan salat berjamaah, ya, yang tetap di rumahnya sementara dia mendengarkan seruan azan. Ibnu Hubairah berkata, para ulama telah sepakat atas disyariatkannya salat berjamaah dan wajib dilakukan secara umum. Jika ada salah satu daerah yang menolak penegakan salat berjamaah, maka mereka boleh diperangi. Rasulullah SAW apabila ingin menyerang satu kaum, maka beliau menunggu pagi hari untuk mendengarkan adakah ya kumandang azan pada daerah tersebut. Jika ada, maka beliau menahan diri. Dan jika tidak, maka beliau akan menyerangnya. Jadi ini menegaskan kepada kita kedudukan salat berjamaah di dalam Islam sangat penting. Ya, bahkan dijadikan sebagai tanda, ya, boleh atau tidaknya satu daerah itu diperangi. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka janganlah sekali-kali kita mengabaikan dan meremehkan salat berjamaah ini. Ya, dengan alasan apapun, kecuali ada uzur, ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an, para hadirin yang berbahagia. Nah, demikianlah kajian kita pada hari ini. Ya, insyaallah pada Selasa yang akan datang kita akan melanjutkannya. Ya, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan yang sangat bermanfaat di pagi ini dari pembahasan Al-Kabair, dosa dari meninggalkan sholat. Berikutnya Khotal Iman, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan di telepon 8236543 dan melalui pesan singkat di 0819896543. Tape kami akan berikan kesempatan untuk yang pertama dari penelpon. Kami persilakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Dan Pak Yusuf di Tangerang, Pak. Silakan Pak Yusuf. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini mengenai salat berjamaah. Ini kalau seorang istri, ibu rumah tangga atau wanita lah katakanlah, itu yang saya tahu kan tidak ada kewajiban untuk salat berjamaah. Iya. Sekalipun salat berjamaah. Itu secara syariat gimana sebenarnya Pak Ustaz? Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz. Nah, baik. Iya, silakan Ustaz. Kaum wanita itu tidak diwajibkan untuk menghadiri salat berjamaah. Ini berdasarkan ijma ulama, ya. Salat mereka di rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Bahkan salat mereka di dalam kamar mereka itu lebih bagus daripada di dalam rumah. Ya, rumah itu ada ruang-ruangan. Dan semakin tersembunyi salat seorang wanita itu, maka semakin utama. Akan tetapi, ya, para suami tidak boleh melarang, ya, istri-istri mereka untuk datang ke masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian larang, ya, hamba-hamba Allah yang wanita ini untuk mendatangi masjid-masjid untuk mengerjakan salat berjamaah. Jadi hukumnya bagi mereka boleh, namun lebih utama ya mereka mengerjakannya di rumah, ya, mengerjakannya di dalam kamar mereka. Nah, demikian. Jadi ini merupakan ijma para ulama. Nah, jadi mereka tidak wajib untuk menghadirinya, namun mereka tidak boleh dilarang untuk mengerjakannya di masjid, ya. Apabila dengan syarat, dengan catatan mereka aman dari fitnah, ya, dan tidak ada percampur bauran atau ikhtilat dengan kaum lelaki di perjalanan ataupun di masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawaban Ustaz, dan kita masih dari angkat penelpon dan sudah ada Pak Zainuddin di Tambun, Bekasi. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya masalah sholat berjamaah di masjid.
Itu kan hukumnya wajib bagi laki-laki gitu ya Pak ya. Iya. Dan saya sering sekali di tempat saya itu masjid itu, terkadang saya harus menunggu sampai untuk berjamaah itu sampai lama sekali, bahkan sampai hampir 1 jam itu nggak ada orang itu. Terpaksa dengan sangat terpaksa saya sholat sendiri itu gimana ya Pak? Di masjid Pak ya? Iya di masjid. Bapak di masjid ya? Nah, terutama di waktu sholat duhur atau asar gitu Pak ya? Sholat asar ini. Iya, baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kondisi yang memprihatinkan Ustaz ya di banyak daerah. Nah, silakan Ustaz. Ya, jadi ini merupakan salah satu yang kita prihatinkan ya. Ya, atas kaum muslimin, ya kita lihat banyak masjid-masjid yang kosong dari jemaah pada waktu-waktu sholat, sholat fardu ini, sholat zuhur, sholat asar, ya, dan sholat subuh. Ya, biasanya ini 3 waktu sholat yang kosong jemaahnya, nggak ada jemaah, bahkan ada di masjid itu tidak ada jemaah sama sekali. Ya, imam yang azan, imam yang mengimami sholat, dan imam yang sekaligus menjadi makmumnya. Jadi tidak ada peserta sholat sama sekali. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Seperti yang kita jelaskan dalam kajian tadi, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat." Akan datang sesudah mereka nanti pengganti yang jelek, generasi penerus yang jelek. Mereka menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Kalau kita lihat sekarang ini, adzan sudah berkumandang, ya. Bahkan sekarang ini, kalau dulu tidak ada pengeras suara ya. Nah, tidak ada pengeras suara. Nah, sekarang ada pengeras suara, bahkan pengeras suara yang canggih bisa kita katakan mencapai puluhan kilometer. Ya, namun orang-orang yang mendengarnya tidak tersentuh hatinya, tidak tergerak hatinya untuk mendatangi seruan itu. Ya, seolah-olah seruan itu seruan yang tidak ada makna. Padahal itu adalah seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan mereka. Namun mereka tenggelam dalam syahwat, sibuk mengurusi kegiatan ataupun ke pekerjaan mereka. Ini adalah satu kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Nah, kewajiban kita adalah untuk mengajak kaum muslimin kembali kepada agama mereka, yaitu kembali untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka ini. Nah, kemudian apabila kita mengalami kondisi seperti itu, ya kita datang ke masjid, kita azan, ya kita tunggu, ya tidak ada juga yang datang salat berjamaah, ya maka ya kita tidak mengapa di situ mengerjakan salat sendirian di masjid. Barangkali nanti ada jemaah yang lain yang datang menyusul ya. Nah, kalau tidak ada ya sudah gugur kewajiban kita ya untuk mengerjakannya berjamaah. Karena kita sudah berikhtiar kan begitu. Tapi tidak ada yang datang dan menyambut seruan azan kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya masih dari telepon ada Pak Abdul Latif di perjalanan kawasan Pondok Indah saat ini. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana mau tanya Ustaz, Ana kan sering bolak-balik keluar kota tiap minggu. Nah, kebenaran kemarin itu pas pulang ke Jakarta, kebenaran di tol itu sudah waktu hampir maghrib. Dan pas keluar tol, Ana ke masjid, udah azan gitu. Pas Ana mau sholat berjamaah, ternyata di masjid itu ada kuburan Ustaz. Jadi Ana urungkan niat, terus langsung ke jalan menuju ke SPBU aja gitu. Jadi di sana ternyata nggak ada salat jamaah ya. Karena ini tuh gimana Ustaz ya? Apakah Anda dapat pahalanya atau harusnya pergi ke masjid lain tapi nggak jamaah atau gimana Ustaz? Baik Pak, terima kasih. Kalau demikian kondisinya, yaitu kita sudah singgah di satu masjid, kita tidak tahu ya kondisi masjid itu, ternyata ketika kita dapati masjid itu terdapat kuburan padanya. Ya tentunya kita tidak boleh sholat di situ. Ya, kita tidak dibenarkan sholat di masjid yang dibangun atasnya kuburan. Ya, kita cari masjid yang lain. Ya, kita berusaha untuk mencari masjid yang lain. Nah, kalau tidak ketemu, ya kita tidak berjumpa dengan masjid lain hingga ya habis ya waktu sholat berjamaah atau kita tidak mendapati sholat berjamaah, maka kita di sini ada udzur. Ya, kita di sini ada udzur dan niat kita untuk melaksanakan sholat
berjamaah telah dihitung. Ya, telah dihitung. Nah, demikian. Nah, bukankah dalam hadis Rasulullah mengatakan ya bahwa akan ditulis pahala ya atas seorang hamba dari amal yang biasa dikerjakannya ya pada waktu sehat dan pada waktu mukim. Nah, jadi ketika dia safar atau ketika dia sakit, dia akan akan dihitung pahala yang dari amal yang biasa dia kerjakan pada saat sehat dan pada saat mukim. Nah, demikian juga di sini kita telah berniat dan bertekad untuk mengerjakan sholat berjamaah. Buktinya adalah kita menepikan kendaraan kita berhenti di masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Itu niat yang sudah ada tanda-tanda untuk melaksanakannya. Ini bukan sekedar keinginan tapi sudah tekad. Tapi ternyata ada yang menghalangi, yaitu kondisi masjid itu tidak layak untuk dikerjakan sholat di dalamnya karena ada kuburan. Maka di dalam kondisi seperti ini tidak mengapa kita meninggalkan masjid itu. Ya, walaupun kita mendengarkan azan ya di dalamnya, ya kita ada uzur untuk meninggalkan masjid itu. Ya, karena Nabi melarang itu ya kalau kita hadir dalam satu masjid terdengar suara azan, lalu kita keluar darinya itu tidak boleh. Tapi kondisinya di sini memaksa kita untuk keluar, yaitu ada kubur di dalamnya. Ini musibah juga ya di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu banyak masjid-masjid yang dibangun kubur atasnya. Lalu kita cari masjid yang terdekat lainnya. Nah, kalau ternyata tidak menemukannya, telah terhitung bagi kita ya satu pahala ya. Nah, demikian. Baik Ustaz. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, ada 5 menit terakhir waktu kita dan kami berikan kesempatan dari pendengar melalui pesan singkat dari Abu Royhan di Beting, ini daerah mana saya tidak paham, yang bertanya, ya Ustaz, di perusahaan saya perusahaan memberikan waktu untuk sholat tetapi tidak di awal waktu atau diberikan akhir waktu untuk sholat berjamaah. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Dan hal ini berlaku setiap hari. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya ini juga masalah besar juga ya. Di beberapa perusahaan itu pemimpin perusahaan atau pemimpin yang ada di situ tidak memberikan kesempatan ya bagi pegawainya untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid, ya baik itu di masjid perusahaan atau masjid yang dekat dengan perusahaan tersebut, dekat dengan kantor tersebut. Nah ini Khonifuddin, tadi sudah kita sampaikan 2 riwayat dari Abu Bakar dan Umar, 2 pemimpin yang utama di dalam Islam, Khalifatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bahwa mereka mengatakan kepada pegawai-pegawai mereka, tidak ada yang lebih penting ya bagi kami dari kalian selain sholat. Ya, tidak ada yang lebih penting bagi kami dari kalian melainkan ibadah salat. Jadi hendaklah ya para pemimpin-pemimpin ini memperhatikan ibadah salat pegawainya. Ya, dan pegawai dalam hal ini bolehlah meminta hak mereka karena itu merupakan hak mereka. Ya, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah menurut agama yang mereka percayai, yang mereka anut. Nah, dalam hal ini Islam mewajibkan mereka untuk mengerjakan salat. Dan karena mereka adalah kaum lelaki, ya, maka mereka wajib mengerjakannya berjamaah. Ya, maka ya mintalah hak ini kepada mereka, ya tuntutlah hak ini kepada mereka. Nah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, demikian. Nah, kemudian ikhwan fillah azanillahu jami'an, ya tadi sudah kita sebutkan bahwa salat adalah sebaik-baik kesibukan yang dilakukan oleh seorang hamba. Salat adalah sebaik-baik kesibukan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tidak ada yang lebih penting ya di dalam hidup seorang muslim selain menjaga salatnya. Nabi tadi mengatakan, ya ketahuilah wa'lamu anna khaira amalikum as-salah. Ketahuilah sebaik-baik pekerjaan kamu adalah salat. Ya, pekerjaan kita ini kalau kita bicara status, jangan kita lihat status duniawi saja. Yaitu kita sebagai pegawai perusahaan ini atau kerja di kantor ini, ya itu status kita katakan sementara. Status hakiki kita adalah status sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sebaik-baik pekerjaan sebagai hamba Allah itu adalah salat. Ya, maka kita hendaknya lebih mengutamakan ibadah salat ini daripada ya kegiatan-kegiatan yang lainnya. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kecuali ada uzur ya.
kecuali ada udzur. Nah, demikian. Baik Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan, dan ini adalah pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz ya di pagi ini dari pendengar kita. Ya Ustaz, apakah boleh dalam rangka memberikan pendidikan pada istri dan anak-anak perempuan kita muslimah yang sudah selesai melaksanakan ibadah sholat berjamaah, kemudian mengimami kembali keluarga kita di rumah-rumah kita untuk sholat berjamaah? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, pada hakikatnya tidak boleh mengulangi sholat 2 kali dalam satu hari, ya. Ya, tidak boleh mengulangi satu sholat 2 kali dalam satu hari. Nah, kecuali di sana ada kondisi-kondisi yang memaksa, ya. Misalnya kita melaksanakan sholat, kemudian berjamaah di masjid, ya. Kemudian kita pergi ke satu kaum yang belum ditegakkan sholat berjamaah di sana, lalu kita menegakkan sholat berjamaah bersama mereka di sana. Seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, beliau ikut sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, kemudian beliau pergi ke masjid kaumnya, lalu mengimami mereka sholat. Nah, itu boleh, ya. Demikian juga dalam kondisi seperti ini, ya, kita ingin memberikan pelajaran kepada anak-anak misalnya. Nah, kita pulang ke rumah untuk mengajari mereka sholat, yaitu boleh, tapi tidak boleh rutin, ya, sekali. Tujuannya untuk ta'lim dan pengajaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, untuk menutup perjumpaan kita, kami persilakan untuk memberikan kesimpulan akhir dan penutup kajian kita. Silakan Ustaz. Baik, para ikhwah fiddin, para pendengar yang berbahagia, ya, kita sudah menjelaskan tadi bagaimana penting dan tingginya kedudukan ibadah salat, ya, di dalam Islam, ya, dan dalam kehidupan seorang hamba. Maka dari itu ikhwan fiddin, ya, salah satu faktor yang membuat kita merasa membutuhkan salat, ya, merasa selalu ingin mengerjakan salat adalah mencintai ibadah salat ini, ya, memperhatikannya dengan benar, melakukannya dengan benar, mencintai ibadah salat, bersegera mengerjakannya. Karena cinta kepada suatu kita akan mendorong, ya, perasaan suka kita kepada suatu akan mendorong kita untuk mengerjakannya dan sungguh-sungguh mengerjakannya. Nah, demikian, maka, ya, cintailah ibadah salat ini. Karena tidak ada kegiatan yang lebih penting bagi seorang hamba di dalam hidupnya, tidak ada amalan yang lebih penting bagi seorang hamba dalam hidupnya melainkan ibadah salat ini. Sudah, ya, dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan ingatlah sabda Nabi, ya, kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, ya, segarkanlah jiwa kami dengan salat. Jadi salat itu akan mendatangkan kesegaran, kenyamanan, ketenteraman, ketenangan bagi jiwa, bagi hati dan jiwa kita. Nah, demikianlah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu, ya, mengerjakan salat, yang mencintai salat dan menjadi hamba yang menegakkan salat di dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, nanti akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim.